Saya Bahtiar Ibrahim Sugiono, NIM 12205183018 akan menyampaikan materi mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu mengenai IPS. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pembelajaran kurikulum diawali mulai pada tahun 1947 sampai 1964 yang dinamakan kurikulum sederhana. Kemudian pembaruan lagi terjadi pada tahun 1968 sampai 1975 dengan nama pembaruan kurikulum. Selanjutnya ada kurikulum berbasis keterampilan proses, yaitu 1984 sampai 1999. Dan kurikulum berbasis konsep, yaitu pada tahun 2004 sampai 2006. Serta yang terakhir kurikulum dengan pendekatan saintifik atau biasa kita panggil kurikulum 2013. Kurikulum 1947 sampai 1952, saya akan membahasnya itu. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, 1947, mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana disebut dengan rencana pelajaran. Tahun 1947, kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan kebijakan yang ada, hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintah beralih pada masa Orde Baru. Kemudian kurikulum yang kedua 1964 sampai 1960. Yang ketiga, sekarang kurikulum berorientasi pencapaian pada tahun 1973 sampai 1997. Kurikulum 1973 sampai kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut: berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif, terus ini ada lagi dalam maksudnya itu integratif di sini itu arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang pada tercapainya tujuan-tujuan yang terintegratif. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1973. Prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Prinsip-prinsipnya seperti berikut ini. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. 2. Menganut pendekatan sistem instruksional dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Terus sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku. Baik, selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA yang biasa kita kenal pada saat ini. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, terlihat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Juga materi pelajaran yang dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keleluasaan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan panjang sekolah, semakin dalam dan luas
materi pelajaran yang diberikan. Kemudian ada lagi menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan konsep. Ada lagi selanjutnya, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Kemudian ada lagi menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses ini adalah pendekatan belajar mengajar yang memberikan tekanan kepada proses, pembentukan, keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan mengkomunikasikan perolehannya. Ya, kemudian selanjutnya kurikulum 1994. Lanjutan dari perubahan kurikulum tadi, yaitu dari orde lama kepada orde baru. Ciri-ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. 1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi pada materi pelajaran isi. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pelajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Ada lagi dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. Kemudian lanjutnya dalam pengajaran, suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Lanjutnya pengaruh dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Pengulangan selanjutnya. Materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Jadi perlu diulang-ulangi lagi seperti itu. Kemudian lanjutnya kurikulum 1997. Pelaksanaan kurikulum ini kecenderungannya kepada pendekatan penguasaan dan materi konten oriental. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi kurang sesuai seperti itu. Lanjutnya, yang ketiga, permasalahan di atas terasa saat berlangsung pelaksanaan kurikulum 1994, yaitu ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan ini diberlakukannya suplemen kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara tuntutan kebutuhan masyarakat. Jadi ini mengikuti perkembangan zaman. Ada juga kelanjutan dari tadi, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, prestasi siswa, keadaan lingkungan, serta sarana pendukungnya. Jadi sangat-sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Ya, seperti itu, kurikulumnya seperti itu. Adapun juga dalam kurikulum 1994
4 itu tadi, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. Dan lanjutnya yaitu penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi pembelajaran, evaluasi, dan sarana dan prasarana termasuk buku. Buku di sini juga termasuk sarana prasarana dalam pembelajaran. Selanjutnya, perubahan kurikulum berbasis kompetensi. Termasuk kurikulum yang keempat ini, perubahan keempat dari tahun 2004 sampai 2013. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan itu 1975 sampai 1999. Berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill. Sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif. Aplikatif di sini itu skill itu kemampuan. Sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara baik. Jadi butuh kompetensi yaitu keahlian dalam sesuatu bidang yang sangat baik. Baik, yang kita akan bahas pertama kali yaitu KBK atau kurikulum berbasis konsep atau kompetensi, yaitu pada tahun 2004. Ini yang pertama-tama dari perubahan kurikulum bagian yang keempat tadi. Di sini terdapat beberapa keunggulan KBK dibandingkan kurikulum 1994 yang masuk orde baru tadi. Seperti ini. KBK dikedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO. Learning to know, learning to do, learning to live, learning to live together, dan learning to be. Selanjutnya ada juga silabus ditentukan secara seragam. Peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran silabus menjadi kewenangan guru. Ada juga selanjutnya jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Metode pembelajaran, keterampilan proses dan melahirkan metode pembelajaran PAKEM dan CTL, konstekstual. Kemudian sistem penilaian lebih menitik beratkan pada aspek kognitif. Penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan efektif dengan penekanan penilaian berbasis kelas. Di sini kelas yang paling dituju itu. Ada juga KBK memiliki 4 komponen yaitu kurikulum dan hasil belajar atau disingkat KHB. Kemudian ada lagi PBK, penilaian berbasis kelas. Selanjutnya ada kegiatan belajar mengajar atau disingkat KBM. Ada juga, dan yang terakhir, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, PKBS. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas KTSP, cakupan keempat dari kurikulum berbasis konsep tadi atau kompetensi dari tahun 2004 sampai 2013. Sekarang kita pada tahun KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Prinsip-prinsip KTSP tertuang dalam peraturan Permendiknas, peraturan pemerintah pendidikan dan pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 sebagaimana dikutip oleh dari Ahmadi adalah sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan substansi. Ada lagi yaitu belajar sepanjang hayat. Ada juga seimbang antara kepentingan global,
nasional, dan lokal. Itu poin yang terakhir. Kemudian kita akan membahas selanjutnya, yaitu yang terakhir, kurikulum K13 yang sangat-sangat kontroversial. Pada awal mulanya kurikulum ini pertama kali dikeluarkan. Inti dari kurikulum K13 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya adalah mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan penyempurnaan. Kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang analisis perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Nah, di sini yang pertama yaitu kurikulum tahun 1964, di mana pada kurikulum ini terjadi perubahan pada mata pelajaran IPS dalam pengajarannya, meskipun IPS sendiri belum terlalu dikenal. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Nah, pada kurikulum ini terjadi pengelompokan antara mata pelajaran yang sesuai dengan perkembangan pendidikan masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum 1975, di mana pada kurikulum ini pendidikan kewarganegaraan terpisah dari IPS dan menjadi bidang studi tersendiri, di mana dikenal dengan nama PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Lalu yang keempat yaitu kurikulum 1984, di mana pada kurikulum ini hanya terjadi penyempurnaan pada kurikulum 1975. Lalu yang kelima yaitu kurikulum 1994, di mana pada kurikulum ini terjadi perubahan yang cukup signifikan karena dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang keenam yaitu kurikulum 2003, yaitu di mana pada kurikulum ini pada pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas mewajibkan IPS sebagai menetapkan IPS sebagai materi wajib pada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Lalu yang ke-7 yaitu kurikulum 2006 atau kita kenal dengan KTSP. Nah, pada KTSP ini IPS dimasukkan ke dalam kelompok ilmu-ilmu sosial, di mana IPS sendiri mengajarkan atau identik dengan pendidikan sosial. Lalu yang terakhir atau yang ke-8 yaitu kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum ini IPS disajikan secara lebih terpadu dengan mengaitkan materi dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan peserta didik sehari-hari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya Dila Alfi Fatihah dengan NIM 12205183178. Di sini saya akan membahas mengenai buku guru dan buku siswa. Nah, perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia menjadi kurikulum 2013 tentunya juga mengalami perubahan juga pada buku guru dan buku siswa yang tengah digunakan. Nah, perubahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013. Jadi buku siswa sendiri adalah buku yang berisi mengenai
panduan, dan segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik saat melakukan pembelajaran di kelas untuk mencapai kompetensi tertentu. Isi dari buku siswa sendiri mengenai proses bertanya, kemudian menalar, bercerita, berdiskusi. Hal itu digunakan untuk melatih komunikasi antara siswa dengan teman sebayanya, kemudian siswa dengan gurunya, seperti itu. Kemudian untuk buku guru sendiri adalah buku yang berisi panduan bagi guru untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini disusun dengan pendekatan saintifik 2013. Nah, isi dari buku guru sendiri seperti jaringan tema, kemudian kegiatan pembelajaran tematik terpadu, kemudian ada pengalaman belajar bermakna, kemudian ada interaksi antara guru dan orang tua, kemudian ada panduan penggunaan buku siswa, ada teknik dalam penilaian peserta didik, kemudian ada informasi mengenai remedial dan pengayaan, seperti itu. Kemudian untuk fungsi dari buku siswa sendiri, yang pertama adalah panduan bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di situ di dalam buku siswa tersebut ada perintah seperti langkah-langkah untuk melakukan, ayo bercerita, ayo mengamati sesuatu benda atau hewan atau yang lainnya. Kemudian ada ayo lakukan. Hal itu untuk mengasah kreativitas siswa, berpikir siswa, dan keterampilan pengetahuannya. Kemudian ada fungsi yang kedua bagi buku siswa itu penghubung antara guru, orang tua, dan sekolah. Pada akhir pembelajaran itu biasanya ada kolom mengenai kolaborasi siswa dengan orang tua. Hal itu digunakan untuk menilai kolaborasi siswa dengan orang tua untuk mendalami suatu materi yang telah diberikan. Kemudian ada lembar kerja siswa. Fungsi yang ketiga ini, jadi siswa itu langsung mengerjakan pembelajarannya itu pada halaman yang telah ditentukan, itu langsung di halaman yang telah ditentukan itu, tidak harus menulis di buku tulis. Kemudian fungsi yang keempat adalah penilaian dan portofolio. Nah, dengan adanya lembar kerja siswa yang ada di buku siswa, itu siswa langsung mengerjakannya di situ. Kemudian dari lembar kerja tersebut bisa dijadikan sebagai bahan portofolio yang nantinya digunakan untuk sumber penilaian hasil pembelajaran. Kemudian fungsi yang kelima dari buku siswa sendiri ada media komunikasi menggunakan buku siswa. Dan maksudnya media komunikasi ini, guru bisa mengetahui bagaimana perkembangan pengetahuan, perkembangan keterampilan, kemudian cara bersikap dengan sesama atau cara bersikap siswa saat pembelajaran melalui lembar kerja dan kegiatan-kegiatan hasil pembelajaran atau kegiatan-kegiatan saat pembelajaran yang berlangsung melalui buku siswa tersebut. Kemudian fungsi yang keenam adalah sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Nah, sebagai kenang-kenangan ini dimaksudkan agar orang tua atau siswa sendiri itu bisa mengetahui mana pembelajaran yang dirasa kurang paham, kemudian nanti bisa diulangi kembali, atau mengetahui mana yang belum dikerjakan atau yang sudah. Dan orang tua juga bisa mengontrol hal tersebut untuk mengetahui mana yang sudah dikerjakan oleh anaknya atau belum. Kemudian fungsi buku guru sendiri adalah yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Nah, pada buku guru ini, fungsi tersebut karena ada di buku guru itu ada kompetensi inti, kemudian ada SKL, ada kompetensi dasar, ada tujuan pembagian tema. Nah, guru harus mengetahui hal tersebut dengan memperdalam buku gurunya untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Kemudian fungsi yang kedua dari buku guru adalah sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, pada buku guru itu terdapat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kemudian instrumen penilaian peserta didik, kemudian ada lembar kerja siswa yang harus juga dipahami oleh guru.
Yang ketiga adalah penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran berlangsung. Nah, di dalam buku guru terdapat penjelasan mengenai metode dan pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik. Nah, diharapkan guru itu bisa mengembangkan dari pendekatan itu, guru bisa mengimprove-nya dari pendekatan itu, bisa menyesuaikan dan mengembangkan sesuai situasi dan kondisi di kelas yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwi Novitasari, NIM 12205183014. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur hubungan fungsional buku guru dan buku siswa. Buku guru di sini bermaksud agar guru lebih memahami dan mengerti tentang buku guru itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang kata pengantar. Guru harus memahami kata pengantar agar dapat memahami latar belakang penyusunan buku dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu tentang penggunaan buku guru. Di sini memberikan informasi tentang penggunaan buku guru dalam persiapan penggunaan buku siswa. Yang selanjutnya tentang buku guru sendiri, yaitu guru harus memahami cakupan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya tentang panduan penilaian. Di sini berisi tentang informasi, teknik dan instrumen dan juga contoh penilaian. Yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti. Di sini mengingatkan guru tentang standar lulusan baik dari ranah sikap, keterampilan dan juga kompetensi inti. Yang selanjutnya tentang pemetaan kompetensi dasar 1 dan 2 dan juga kompetensi dasar 3 dan 4. Di sini berisi tentang materi dari kompetensi dasar 1 dan 2, 3 dan 4. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran, yaitu berisi aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu halaman pembelajaran, menuntun guru dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan buku siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.